Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvahanda Sabrina akan menjelaskan mengenai materi ekuitas pemegang saham. Masuk ke pembahasan yang akan kita bahas itu adalah yang pertama ada bentuk perseroan, yang kedua ada modal atau sistem saham, yang ketiga ada kepentingan pemilik, yang keempat ada modal perseroan, dan yang kelima dan terakhir ada saham. Kita masuk ke materi bentuk perseroan. Nah, keunggulan utama perusahaan yang berbentuk perseroan ini adalah kemudahannya menarik dan mengakumulasi sejumlah besar modal. Lalu, perusahaan perseroan ini diklasifikasikan berdasarkan sifat kepemilikannya itu menjadi dua. Yang pertama itu perseroan sektor publik dan yang kedua itu perseroan sektor swasta. Dan perseroan sektor swasta ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu non-saham dan saham. Di non-saham sendiri ada ETAP dan EMKM. Dan yang di saham ada perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan yang tertutup itu adalah perusahaan yang non-publik, dan perusahaan yang terbuka adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara luas dan tersedia untuk dimiliki atau dibeli oleh publik. Lalu untuk modal atau sistem saham. Untuk hak-hak pemegang saham itu ada 4. Yang pertama, untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara proporsional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. Dan yang keempat, untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Masuk ke modal perseroan. Di sini ada pengertian dan karakteristik dari modal perseroan. Pengertian yang pertama itu modal perseroan adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik. Pengertian yang kedua, modal perseroan adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Lalu untuk karakteristik modal perseroan itu ada struktur modal tergantung bentuk badan usaha. Dan karakteristik yang kedua adalah modal pada perseroan itu modal saham dan laba ditahan. Nah, untuk ekuitas pemegang saham ini terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Modal saham dan tambahan modal disetor itu merupakan modal kontribusi. Modal disetor adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal dari pemegang saham. Sedangkan laba ditahan itu merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan, modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan. Laba ditahan ini tidak dibagi dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Masuk ke penerbitan saham. Perseroan itu dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Namun ada faktor penentu harga untuk saham baru yang diterbitkan, yaitu laba masa depan yang diantisipasi perusahaan, tarif dividen per saham yang diperkirakan, posisi keuangan saat ini, kondisi perekonomian negara saat ini, dan kondisi pasar modal negara saat ini. Untuk nilai pasar saham, yang pertama itu ada saham milik perusahaan yang dipublikasi, diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. Yang kedua, ada interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. Yang ketiga, harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. Dan yang terakhir, ada faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Nah, persoalan akuntansinya itu yang pertama, saham bernilai nominal atau pari atau par value. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Yang keempat, saham ditukar dengan aset selain kas.
yang kelima ada biaya pengeluaran saham. Penerbitan saham biasa. Nah, penerbitan saham biasa itu saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Lalu untuk selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya itu disebut agio atau premi saham. Agio atau premi saham itu jika selisih nominalnya itu lebih kecil dari harga jualnya, sehingga menguntungkan dan disebut agio atau premi saham. Kalau yang disebut itu disagio atau diskon itu berarti selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya itu nilai nominalnya lebih tinggi dari harga jualnya, sehingga dicatat sebagai disagio atau diskon. Di sini ada contoh kasus untuk saham dengan nilai pari atau nilai nominal. Contoh kasusnya itu Noha Corporation menjual 100 lembar saham biasa dengan nilai pari $5 per saham pada harga 1.100. Kita masuk ke jurnalnya, yaitu debitnya kas sebesar 1.100. 1.100 itu harga jual ya. Lalu mengkredit modal saham biasa sebesar 500 dan agio saham biasa sebesar 600. Modal saham biasa sebesar 500 itu diperoleh dari 100 lembar saham dikali nilai pari per sahamnya, yaitu $5. Ketemu 500. Dan untuk agio saham sebesar 600 itu diperoleh dari harga jual, yaitu 1.100 dikurangi dengan modal saham biasa yang nilai nominal sebesar 500 dan ketemu 600 untuk agio saham biasa. Ada lanjutan untuk soal yang tadi. Bagaimana jika saham diterbitkan dengan harga jual sebesar $300? Untuk jurnalnya kita mendebit kas sebesar 300, mendebit disagio saham sebesar 200, dan mengkredit modal saham biasa sebesar 500. Kas 300 itu diperoleh dari harga jual sebesar $300. Lalu disagio saham 200 sebesar 200 itu didapatkan dari 500 dikurangi 300. 500 itu modal saham biasa. Modal saham biasa dengan nilai nominal dikurangi kas yang diperoleh dari penjualan, yaitu sebesar 300. Itu kita akan mendapatkan 200. Dan disagio saham itu berada di debit karena saldo normal disagio saham yang merupakan rugi itu berada di debit. Untuk modal saham, kita mendapatkan 500 itu dari 100 lembar saham yang dijual dikali nilai nominal per lembar sahamnya, yaitu $5. 100 lembar dikali $5 itu hasilnya adalah 500. Pembahasan selanjutnya yaitu saham tanpa nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal itu dicatat sebesar harga penjualannya. Saham diterbitkan tanpa agio dan disagio. Saham tanpa nilai nominal ini biasanya untuk menghindari kewajiban kontingen yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan disagio, dan untuk menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal dan harga pasar yang sedang terjadi saat ini. Lalu contoh kasus untuk saham tanpa nilai nominal atau nilai pari. Contoh kasusnya yaitu PT Jayalah didirikan dengan 10.000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai pari. Jika 500 lembar saham diterbitkan dengan harga 10 per saham, maka jurnalnya yaitu kita mendebit kas sebesar 5.000 dan mengkredit modal saham biasa sebesar 5.000. 5.000 di sini diperoleh dari 500 lembar dikali 10 rupiah. 10 rupiah itu harga per sahamnya, akan mendapatkan nilai 5.000. Lanjutan untuk soal yang tadi, bagaimana jika 500 lembar lagi dijual dengan harga 11 rupiah per sahamnya?
Untuk jurnalnya berarti kita mendebit kas sebesar 5.500 dan mengkredit modal saham biasa sebesar 5.500. 5.500 di sini didapat dari 500 lembar yang akan dijual dikali 11 rupiah, yaitu harga per sahamnya, dan akan mendapatkan hasil 5.500. Masuk ke materi saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau penjualan lamsam. Ada dua metode alokasi yang tersedia, yaitu proportional method dan incremental method. Untuk proportional method itu ada syaratnya, yaitu syaratnya jika nilai pasar wajar atau market price setiap sekuritas itu diketahui, berarti semua sekuritas yang akan dijual secara bersamaan itu diketahui nilai pasar atau nilai market price-nya. Untuk contoh kasusnya yaitu Prima Corporation mengeluarkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal $50 per lembar secara lamsam seharga $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar $20 per lembar dan nilai pasar saham preferennya $90 per lembar. Untuk jurnalnya yaitu didebit kas sebesar 13.500 dan kreditnya yaitu preference stock atau saham preferen sebesar 5.000, saham biasa sebesar 3.000, premi saham preferen 3.100 dan premi saham biasa 2.400. Lalu masuk ke perhitungan. Itu pertama saham biasa sebanyak 300 lembar dikali dengan $20. $20 itu harga setiap lembar sahamnya, harga pasar setiap lembar sahamnya. Lalu ketemu 6.000. Lalu yang saham preferen itu 100 lembar dikali dengan $90, ketemu 9.000. Setelah itu ditotalkan untuk mencari fair market value 15.000. Lalu setelah itu kita mencari persentase untuk setiap sahamnya. Untuk mencari persentase saham biasa itu caranya 6.000 dibagi 15.000 dikali 100, ketemu 40%. Dan untuk saham preferen itu caranya 9.000 dibagi 15.000 ketemu 60%. Lalu masuk ke alokasinya itu untuk saham biasa itu 13.500 dikali 40%-nya, lalu ketemu 5.400. Dan saham preferen itu 13.500 dikali 60%, ketemu 8.100. 13.500 itu harga jual keseluruhannya. Untuk mencari satu-satu itu harus dikalikan persentase. Dan 5.400 berarti harga jual untuk saham biasa, sedangkan 8.100 itu harga jual untuk saham preferen. Lalu kita di jurnal seperti di slide sebelumnya. Lalu masuk ke incremental method. Syaratnya itu jika nilai pasar wajar untuk surat berharga tidak dapat ditentukan. Contoh soalnya, dijual 300 lembar common stock dengan nilai ditetapkannya $10, memiliki nilai pasar $20, dan 100 lembar preference stock dengan nilai parinya $50. Namun nilai pasarnya tidak diketahui. Nilai jual gabungannya itu 13.500. Nah, untuk perhitungannya di sini ada saham biasa 300 lembarnya dikali dengan harga pasarnya, karena harga pasar saham biasa diketahui sebesar $20, ketemu $6.000. Lalu untuk preference stock karena tidak diketahui nilai pasarnya, kita kosongkan $6.000 dari common stock dari saham biasa itu turun menjadi fair market value. Di sini untuk alokasinya kita menggunakan kita menggunakan perhitungan dari saham biasa.
Alokasi untuk saham biasa itu otomatis 6.000 karena tidak ada perhitungan lain. Lalu untuk preference stock itu berarti 13.000 dari harga jual keseluruhan dikurangi 6.000 milik saham biasa menjadi preference stock berarti 7.500. Kita masuk untuk contoh kasusnya. Di sini ada soal Prima Corporation menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya $10 per lembar. Harga pasarnya $20 per lembar dan 1000 lembar saham preferen nilai nominalnya $10 per lembar. Harga jualnya untuk keseluruhan berarti $30.000. Nah, di sini diminta untuk membuat perhitungan dan jurnal dengan menggunakan metode proporsional jika harga pasar $12 per lembarnya. Untuk perhitungannya berarti seperti contoh soal yang tadi. Caranya saham biasa 1000 lembar dikali dengan $20. $20 adalah harga pasar. Hasilnya yaitu 20.000. Untuk saham preferen yaitu 1000 lembar dikali $12. Hasilnya 12.000. Lalu kemudian dicari untuk persentasenya. Cara mencari persentasenya yaitu untuk saham biasa 20.000 dibagi dengan 32.000 menghasilkan 62,5%. Untuk saham preferen itu 12.000 dibagi 32.000 hasilnya 37,5%. Lalu untuk alokasinya untuk saham biasa yaitu berarti harga jualnya dikali persentase masing-masing sahamnya. Untuk saham biasa yaitu 62,5%. Berarti 30.000 dikali 62,5% itu 18.750. Dan untuk saham preferennya 30.000 dikali 37,5%. Hasilnya 11.250. Lalu masuk untuk jurnalnya. Berarti kita mendebit kas sebesar 30.000. Lalu kreditnya ada modal saham preferen 10.000, modal saham biasa 10.000, AGIO saham preferen 1.250 dan AGIO saham biasa 8.750. Kas di sini kan dari harga jual keseluruhan 30.000. Lalu untuk modal saham preferen itu 10.000 dari 1000 lembar dikali $10. Dan modal saham biasa dari 10.000 lembar dikali $10. Dan AGIO saham preferennya 1.250 itu dari 11.250 yang dari perhitungan dikurangi 10.000 dari modal saham preferen. Dan AGIO saham biasa itu 8.750 itu dari 18.750 dari perhitungan dikurangi 10.000 dari modal saham biasa. Untuk urutan akunnya di jurnal didahulukan dulu untuk saham preferen, kemudian saham biasa setelahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekuitas pemegang saham. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.